Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wafikasari, perwakilan dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewakili tim saya menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Bersyukur untuk Mengurangi Kecemasan di Masa Pandemi. Judul penelitian kami adalah Bersyukur untuk Mengurangi Kecemasan di Masa Pandemi. Yang pertama, mengenai pendahuluan. Sejak ditetapkan WHO sebagai pandemi, COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada Maret 2020. Per tanggal 28 September 2020, kasus positif terkonfirmasi di Indonesia hampir menyentuh 300.000 angka. Dengan kasus tersebut, Indonesia menduduki 10 terbesar negara di Asia dan 25 terbesar negara di dunia. Wabah pandemi ini memberikan dampak pada berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, dan memberikan dampak pada fisik dan psikologis individu. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh WHO, terjadi peningkatan jumlah dan tingkat keparahan dampak psikologis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Menurut laporan gugus tugas COVID-19, 80% merupakan masalah psikologis yang dialami individu dan sisanya permasalahan fisik. Lalu, survei Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, terdapat 3 permasalahan utama psikologis yang dialami oleh individu, yaitu kecemasan, depresi, dan trauma. 68% individu, total dari 2.364 responden di 34 provinsi mengalami kecemasan. Beberapa penelitian yang menunjukkan kecemasan yang dialami individu selama masa pandemi COVID-19. Penelitian dari Rosyanti dan Hadi mengatakan bahwa tenaga kesehatan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap COVID-19 mengalami stres dan kecemasan yang juga berdampak pada kesehatan fisik dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Penelitian dari Hasanah dan kawan-kawan mengatakan bahwa kecemasan juga dialami oleh para mahasiswa karena perubahan proses pembelajaran yang terjadi selama masa pandemi yang menurunkan produktivitas mereka. Lalu, penelitian Nurjana mengatakan bahwa dari 30 individu yang harus menjalani isolasi mandiri atau karantina di rumah selama masa pandemi COVID-19, menunjukkan 40% diantaranya mengalami gangguan mental emosional dengan keluhan psikosomatis yaitu cemas. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan dialami oleh berbagai kalangan dan juga usia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, data dari permasalahan psikologis individu yang mengakses layanan psikolog klinis selama masa pandemi adalah sebagai berikut. Jumlah klien individu yang mengakses psikolog klinis selama masa pandemi berjumlah 14.619 orang dengan jumlah klien dewasa sebanyak 9.428 atau 2/3 dari total penerima layanan individu. Nah, pada usia dewasa, prevalensi permasalahan psikologis yang paling banyak ditemukan adalah masalah stres umum dan masalah kecemasan. Lalu, prevalensi permasalahan psikologis berdasarkan jenis kelamin menunjukkan angka dan persentase yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan dengan perempuan yang lebih tinggi. Nah, kecemasan sendiri merupakan perasaan atau emosi yang bersumber dari reaksi normal terhadap situasi atau kondisi yang tidak pasti. Reaksi yang muncul akibat kecemasan ada 3 hal, yaitu reaksi emosional, kognitif, dan fisiologis. Kecemasan yang dialami individu dapat memberikan dampak bagi perubahan perilaku dan psikosomatis yang terjadi pada individu. Bentuk dari perilaku kecemasan yang nampak seperti fenomena panic buying yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Lalu,
Akses sosial media yang berlebihan atau sosial media fatigue dapat meningkatkan kecemasan pada individu yang terjadi pada masyarakat kota. Bersyukur adalah perasaan berterima kasih, bahagia, serta apresiasi terhadap hal-hal yang diperoleh individu selama hidup, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, makhluk lain, dan alam semesta, yang kemudian mendorong individu untuk melakukan hal yang sama seperti yang ia peroleh. Terdapat 3 indikator di dalam bersyukur, yaitu memiliki rasa apresiasi atau sense of appreciation terhadap kehidupan yang dimiliki, perasaan positif terhadap kehidupan yang dimiliki, dan kecenderungan untuk bersikap positif sebagai rasa terima kasih dari kehidupan yang dimiliki. Allah telah memerintahkan hambanya untuk selalu bersyukur. Terdapat banyak manfaat bersyukur di dalam Al-Quran. Lalu, pendekatan religiusitas atau spiritualitas dianggap mampu mengatasi kecemasan. Salah satu bentuk perilaku religiusitas yang dapat mengatasi kecemasan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika individu mengalami suatu permasalahan atau situasi yang tidak menyenangkan, termasuk dalam menjalani pandemi ini, maka individu akan mencari cara untuk menghadapi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara spiritual atau mendekatkan diri pada Allah melalui jalan syukur. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti tertarik meneliti mengenai bersyukur dan kecemasan pada individu selama masa pandemi. Hipotesis di dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara bersyukur dan kecemasan. Selanjutnya, metode penelitian. Subjek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 173 orang dewasa berusia 20 hingga 40 tahun beragama Islam yang berada di Kota Bandar Lampung. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi dari Spearman-Rho yang menguji dua variabel untuk melihat apakah terdapat hubungan atau tidak, yang dalam hal ini adalah untuk melihat hubungan antara kebersyukuran atau bersyukur dengan kecemasan. Nah, bersyukur sendiri diukur menggunakan skala bersyukur versi Indonesia yang disusun oleh Listian Dini dan kawan-kawan. Sementara itu, kecemasan diukur dengan menggunakan back anxiety inventory yang mengukur seberapa parah tingkat kecemasan pada individu. Hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, berikut merupakan analisis deskriptif dari tingkat kecemasan pada seluruh partisipan dalam penelitian ini. Total partisipan berjumlah 173 partisipan. Seluruh partisipan mengalami kecemasan, baik dari tingkat ringan, sedang, hingga berat. Sebanyak 42,2% dari total partisipan atau 73 orang mengalami kecemasan ringan dengan 23 orang laki-laki dan 50 perempuan. Lalu, sebanyak 53,8% dari total partisipan mengalami kecemasan sedang, yang berjumlah 93 orang dengan 20 orang laki-laki dan 73 perempuan. Dan 4% dari total partisipan atau sebanyak 7 orang mengalami kecemasan berat dengan 1 laki-laki dan 6 perempuan. Berdasarkan hasil uji analisis dari perbedaan mean dan perbedaan signifikansi, menunjukkan bahwa skor mean kecemasan pada perempuan menunjukkan nilai atau skor yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dan berdasarkan nilai signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap tingkat kecemasan antara laki-laki dan perempuan. Lalu, hubungan bersyukur dan kecemasan berdasarkan hasil uji analisis menggunakan uji Spearman-Rho menghasilkan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara bersyukur dan kecemasan. Lalu, koefisien korelasi antara kedua variabel menunjukkan angka
minus 0,433, yang berarti tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara bersyukur dan kecemasan sebesar 0,433 atau cukup kuat. Dan dari koefisien korelasi tersebut bernilai negatif atau berlawanan arah, yang berarti bahwa kedua variabel memiliki arah hubungan yang negatif. Berarti, semakin tinggi bersyukur, maka semakin rendah tingkat kecemasan pada individu, dan juga sebaliknya. Semakin rendah bersyukur, maka semakin tinggi tingkat kecemasan pada individu. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara bersyukur dan kecemasan. Individu dengan tingkat syukur yang tinggi menunjukkan tingkat kebahagiaan yang tinggi pula, karena cenderung lebih merasa puas dan optimis jika dibandingkan dengan individu yang tidak bersyukur. Selanjutnya, individu yang tidak bersyukur menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Dengan melihat dan merasakan suatu penderitaan atau ketidaknyamanan sebagai sesuatu yang positif, termasuk dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini, individu akan mampu meningkatkan kemampuan copingnya, termasuk dalam mengatasi kecemasan yang dialami, jika memiliki rasa bersyukur di dalam hidupnya. Kehidupan yang tidak nyaman yang timbul akibat pandemi ini harus tetap dihadapi. Kecemasan yang timbul pun tidak dapat dihindari. Sehingga individu sebaiknya meningkatkan sikap dan perilaku bersyukur dengan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Awal dari perilaku bersyukur adalah dengan mengetahui nikmat. Lalu, mengetahui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah. Selanjutnya, menerima nikmat tersebut dengan menampakkan kebutuhan akan nikmat tersebut, dan memuji atas nikmat tersebut dan tidak menutupinya. Lalu, menggunakan dengan jalan yang diridhoi Allah dan menjauhi yang dibenci Allah. Yang terakhir adalah dengan melakukan ketaatan sebagai bentuk syukur. Individu dapat meningkatkan sikap dan perilaku bersyukur di dalam implementasi kehidupan sehari-hari untuk mengurangi kecemasan yang dialami selama masa pandemi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, terdapat hubungan yang signifikan dan bernilai negatif antara bersyukur dan kecemasan pada masyarakat di Kota Bandar Lampung, yang berarti semakin tinggi tingkat bersyukur yang dimiliki individu, maka semakin rendah tingkat kecemasan yang dialami. Juga sebaliknya, semakin rendah tingkat bersyukur yang dialami individu, maka semakin tinggi tingkat kecemasan yang dialami individu. Sehingga urgensi dalam meningkatkan sikap dan perilaku bersyukur sebagai salah satu cara untuk mengurangi kecemasan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan. Lalu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah dengan menambah jumlah responden dan dapat melakukan pengambilan data di berbagai wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Jika terdapat pertanyaan, kritik, atau saran bisa disampaikan kepada kami. Mari kita tutup sesi ini dengan salah satu ayat tentang bersyukur yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.